Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Laksono dari kelas Manajemen A1 dengan NIM E2A021024. Di sini saya akan membahas tentang 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Sebelumnya kita akan membahas manajemen menurut para ahli ya teman-teman. Yang pertama ada dari George R. Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah proses khas yang terdiri dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun sumber daya lainnya. Yang kedua ada dari Ricky W. Griffin menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada dari Henry Fayol menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada dari Gordon menyatakan bahwa manajemen adalah metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada dari Frederick menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah percobaan yang dilakukan secara sungguh-sungguh guna menghadapi setiap persoalan yang muncul dalam setiap kepemimpinan organisasi, setiap sistem kerjasama yang dilakukan setiap manusia dengan sikap serta jiwa seorang sarjana serta penggunaan alat-alat perumusan. Selanjutnya ada Lawrence Appley mengemukakan bahwa manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Selanjutnya ada dari Mary Parker Follett menyatakan bahwa manajemen adalah sebuah seni yang dimana setiap pekerjaannya bisa diselesaikan bersama dengan orang lain. Yang ketiga ada manajemen menurut Oi Liang Lee. Beliau mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis manajemen ya teman-teman, di sini ada 4. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia, yang kedua ada manajemen operasional, yang ketiga ada manajemen pemasaran, yang keempat ada manajemen keuangan. Yang pertama kita akan bahas yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Yang kedua ada manajemen operasional teman-teman. Manajemen operasional merupakan manajemen yang mengatur atau penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti bahan mentah, tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan sehingga proses produksi berlangsung efektif dan efisien. Berikut ini ada 5 tujuan manajemen operasional teman-teman. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan.
Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya pengeluaran berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas perusahaan. Yang kelima, mengurangi waktu proses produksi suatu perusahaan. Selanjutnya, ada manajemen pemasaran, teman-teman. Manajemen pemasaran yaitu sebuah rangkaian atau proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran. Untuk fungsi manajemen pemasaran yang pertama yaitu untuk melakukan riset terhadap konsumen. Jadi manajemen pemasaran di sini melakukan survei atau riset kepada konsumen barang atau jasa apa yang diinginkan pasar, teman-teman. Yang kedua, ada untuk merencanakan distribusi suatu produk atau barang agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Di sini manajemen pemasaran melakukan tugasnya yaitu si barang atau produk, teman-teman, agar sampai di tangan konsumen dengan baik, dengan cara mengemasnya dengan baik ataupun dengan cara meminimalisirlah kerusakan barang tersebut agar sampai di tangan konsumen dengan baik. Yang ketiga, agar perusahaan memiliki layanan atau servis yang baik kepada konsumen. Di sini manajemen pemasaran memiliki peran yaitu menambah layanan servis agar konsumen tersebut bisa tertarik kepada suatu perusahaan atau jasa, ataupun juga bisa barang, teman-teman. Yang keempat, ada sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan suatu produk. Di sini manajemen pemasaran berupaya untuk meningkatkan atau mengembangkan produk dengan cara iklan mungkin, atau bisa dengan mengendorse para influencer dan sebagainya. Yang kelima, ada untuk bisa menetapkan suatu harga. Manajemen pemasaran di sini selain untuk riset terhadap konsumen, selain untuk mengerjakan distribusi barang, selain untuk layanan atau servis serta pengembangan suatu produk, juga manajemen pemasaran memiliki peran yaitu menentukan suatu harga agar bisa bersaing di pasar. Selanjutnya ada manajemen keuangan, ya teman-teman. Manajemen keuangan yaitu segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Untuk fungsi manajemen keuangan yang pertama yaitu planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua ada budgeting atau anggaran, perencanaan, penerimaan, dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Untuk yang ketiga ada controlling atau pengendalian, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat ada auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima ada reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Selanjutnya masuk ke materi inti yaitu 4 fungsi manajemen, ya teman-teman. Yang pertama seperti saya di awal ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang keempat ada controlling. Untuk yang pertama ada planning, ya teman-teman. Sebentar, PPT-nya macet. Untuk fungsi yang pertama planning yaitu perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen ini adalah untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Jadi perusahaan atau kegiatan usaha haruslah memiliki planning untuk ke depan apa yang dilakukan perusahaan ini dan kapan dilakukan cara A, cara B untuk melakukan tindakan yang lebih cepat untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk yang kedua ada pengorganisasian, ya teman-teman. Pengorganisasian di sini dilakukan setelah perencanaan yang tadi, yang planning. Fungsinya yaitu membagi tugas sesuai kemampuan yang dimiliki para karyawan atau para
rekan kerja. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi. Jadi setelah planning tadi dilakukan pengorganisasian, dibagi porsinya setiap orang, skillnya, kemampuan yang dimiliki agar tidak menimbulkan kemubaziran upah ya teman-teman, agar juga dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya ada pengarahan. Pengarahan juga sangat penting dalam manajemen ya teman-teman. Pengarahan ini setelah dilakukan pengorganisasian tadi, dibagi tugaslah pada individu kelompok dengan bidangnya masing-masing atau skillnya. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan resiko terhambatnya sebuah rencana. Jadi pengarahan di sini penting karena dengan adanya pengarahan, suatu kegiatan usaha berjalan dengan lancar dan baik dan sesuai yang diharapkan oleh perusahaan tersebut atau kegiatan usaha. Untuk yang terakhir, evaluasi merupakan fungsi manajemen yang keempat. Evaluasi ini untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan perusahaan. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah dicanangkan. Jadi setelah dilakukan pengarahan, ada hasil perusahaan dan dilakukan evaluasi apakah tahun kemarin perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Di situ bisa ditentukan dari kegiatan evaluasi teman-teman. Jadi evaluasi di sini sangat penting perannya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.